Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Diana Alda Safitri dengan NIM 11920808017 dengan rekan saya yang bernama Ernawati dengan NIM 11920808021. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang sama, judul yang sama dengan kelompok 1, yaitu tentang sumber energi dalam kehidupan. Boleh di next slide. Adapun topik-topik yang akan dibahas dari materi yang akan kami paparkan, yang pertama ada pengertian energi, kedua sumber-sumber energi, ketiga bentuk-bentuk energi, dan keempat ada perubahan bentuk energi. Untuk pembahasan yang pertama, kedua, sama yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri, Diana Alda Safitri. Boleh di next slide lagi. Oke, di sini ada yang namanya pengertian dari energi. Mungkin teman-teman juga udah paham ya energi, karena setiap hari, setiap kegiatan kita pasti mengeluarkan energi. Dari definisinya, energi ini merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan, pasti kita mengeluarkan yang namanya energi. Gitu. Boleh di next slide. Adapun sumber-sumber energi, yang pertama ada sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan ini, sumber energinya itu tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Jadi, untuk mendaur ulang atau biar sumber energi tak terbarukan ini selalu ada, memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Jadi ini disebut dengan energi tak terbarukan gitu. Boleh di next slide. Nah, ini ada contoh-contoh dari energi tak terbarukan yang sering kita jumpai ya. Yang pertama ada minyak bumi, kedua gas alam, ketiga batu bara, keempat nuklir. Keempat energi tak terbarukan ini mungkin saat ini masih banyak ya stoknya untuk beberapa tahun ke depan. Akan tetapi jika kita terus menggunakan semua energi ini secara terus-menerus tanpa memikirkan bagaimana penanggulangannya, mungkin di kemudian hari, di tahun-tahun ke depannya, sumber energi ini bakal habis gitu. Karena kan ini sumber energi tak terbarukan, yang mana proses biar terwujud lagi bentuk energi ini, misalkan biar si minyak buminya ada lagi itu, atau gas alam atau batu bara atau nuklirnya biar ada lagi itu memerlukan waktu yang sangat lama. Gitu. Jadi bagaimanapun kita harus mementingkan, memikirkan inovasi untuk menggantikan sumber energi tak terbarukan ini. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya, kalau tadi sumber energi tak terbarukan, sekarang energi yang terbarukan atau yang si pembentukan energinya itu cepat oleh alamnya, itu terbentuknya itu sangat cepat. Contohnya itu seperti angin, matahari, dan panas bumi. Sebagaimana yang kita tahu gitu ya, matahari itu kan pemberi energi yang paling besar. Terus emang tiap hari ada juga gitu. Jadi kita bisa aja gitu menggunakan sumber energi ini seperti angin, matahari, dan panas bumi. Boleh selanjutnya. Tadi kita udah ini ya tentang sumber-sumber energi, ada yang terbarukan dan tak terbarukan. Nah, ini selanjutnya ada bentuk-bentuk energi. Yang pertama itu ada energi kinetik. Energi kinetik ini dimiliki oleh benda yang bergerak. Kemudian untuk energi potensial di sini ada beberapa energi ya. Jadi energi potensialnya itu dibagi lagi ke dalam beberapa cabang. Yang pertama ada gravitasi elastis,
mekanik, termal, listrik, kimia, dan nuklir. Boleh selanjutnya? Untuk materi selanjutnya tentang perubahan bentuk energi akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Erna. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Diana. Untuk materi selanjutnya adalah perubahan bentuk energi. Seperti yang kita ketahui bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan, namun energi ini dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain bergantung pada tujuan pemanfaatannya itu sendiri. Perubahan energi yang pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya adalah pada lampu pijar dan lampu tabung. Nah, contohnya pada lampu pijar, di dalam ruang kaca pada lampu pijar tersebut terdapat sebuah filamen yang mudah terbakar serta diisi oleh gas argon dan juga nitrogen yang berguna untuk menyerap energi kalor dari filamen tersebut. Nah, ketika arus listrik ini mengalir, kita dapat mengubah saklarnya ini menjadi on atau hidup, sehingga lampu ini akan menyala. Nah, pada saat itulah lampu dapat disambungkan ke energi listrik sehingga dapat menghasilkan cahaya. Yang kedua adalah perubahan energi listrik menjadi panas, contohnya adalah pada solder, setrika listrik, dan juga kompor listrik. Di dalam solder, terdapat elemen pemanas yang terbuat dari bahan konduktor. Jadi, ketika diarusi listrik, maka elemen tersebut akan menghasilkan energi kalor dan suhunya menjadi naik. Yang kedua, pada setrika listrik. Ketika setrika listrik ini dialiri oleh arus listrik, maka akan memanaskan elemen pemanas tersebut, sehingga setrika dapat mengalirkan sebuah panas. Untuk yang ketiga, kompor listrik. Pada kompor listrik ini menggunakan energi elektromagnetik yang menghasilkan panas untuk memasak. Perubahan bentuk energi yang ketiga adalah energi listrik menjadi gerak, contohnya pada pengering rambut dan juga kipas angin. Pada pengering rambut terdapat pada pengering rambut dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak karena dapat menggerakkan kipas di dalamnya sehingga dapat mengeringkan rambut. Yang kedua, kipas angin. Di dalam kipas angin, ketika kabel kipas angin ini dicolokkan, maka listrik tersebut akan mengalir ke dalam kipas dan menggerakkan dinamo. Dan dinamo itulah yang akan menggerakkan baling-baling kipas serta mengeluarkan angin. Selanjutnya, untuk perubahan energi yang keempat adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, yang pertama adalah bel listrik. Di dalam bel listrik tersebut terdapat kumparan yang dialirkan listrik untuk menggerakkan magnet. Selain itu, terdapat pula bilah besi yang dikaitkan oleh pemukul bel. Pada pegas dan bilah besi ini, bila tertarik oleh elektromagnet kumparan, maka akan menggerakkan pemukul bel dan akhirnya menghasilkan sebuah bunyi. Contoh yang kedua adalah speaker, kemudian radio, tape recorder, dan juga alarm. Kemudian untuk perubahan yang kelima adalah perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya yang pertama adalah pada pemakaian sepeda motor dalam jangka waktu yang lama, serta perjalanan yang cukup jauh sehingga akan membuat mesin menjadi panas. Contoh yang kedua adalah ketika menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, maka tangan kita akan terasa seperti panas. Kemudian untuk perubahan bentuk energi yang keenam adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya yang pertama, ketika kita bertepuk tangan, maka akan menimbulkan suatu bunyi ataupun suara. Contoh yang kedua adalah ketika dua benda keras yang dibenturkan akan menghasilkan bunyi. Kemudian untuk nomor 7, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Adapun contohnya adalah yang pertama, pemakaian dinamo, kincir angin, serta pemanfaatan generator atau PLTA. Dan perubahan bentuk energi yang terakhir
adalah energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu contohnya adalah pada proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis ini berlangsung dengan menggunakan bantuan cahaya. Perubahan energi dari cahaya matahari digunakan pada proses fotosintesis dengan menghasilkan karbohidrat atau energi kimia. Baik, mungkin hanya itu materi mengenai perubahan bentuk energi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Erna atas penjelasannya. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok 2 kepada teman-teman. Oh ya, kesimpulannya. Akan saya bacakan kesimpulannya. Jadi, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sumber-sumber energi diantaranya adalah energi tak terbarukan yang meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, nuklir, serta energi alternatif yang terdiri dari matahari, angin, dan panas bumi. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, bergantung pada tujuan pemanfaatannya. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari kelompok 2. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang topik yang telah kami jelaskan, kami persilakan untuk bertanya di kolom diskusi yang telah disediakan di LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.